Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, guna kelancaran dan keberkahan belajar kita hari ini. Ibu minta tolong kepada Mas Dimas untuk memimpin doa selaku ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Dimas. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Ade, Bu. Perutnya sakit. Ya, kita doakan ya semoga teman kita cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita lagi dalam belajar di kelas ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mereview materi pada pertemuan kemarin. Tujuannya apa? Agar kita tidak lupa ya. Jadi, pertemuan kemarin kita belajar mengenai sejarah humas. Ibu mau tanya nih kepada anak-anak, kira-kira masih pada ingat nggak ya? Siapa yang dikenal sebagai Bapak Humas? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Meli. Edward Bernays, Bu. Ya, betul sekali Mbak Meli. Jadi, Edward Bernays ini biasa dikenal sebagai the father of modern public relation karena dia yang memulai adanya mata kuliah public relation. Dan semenjak itu humas mulai dipelajari. Dan kemudian setelah beberapa tahun humas ini masuk ke Indonesia. Setelah melalui beberapa proses akhirnya dibentuknya Perhumas, yaitu kepanjangannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Kira-kira Perhumas ini dibentuk oleh siapa dan kapan ya? Saya lupa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang lain ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Bagus. Oleh Marah Junus 15 Desember, Bu. Ya, jadi Perhumas ini dibentuk pada tanggal 15 Desember tahun 1972 oleh Marah Junus. Ya, itu dia sekilas dari review materi pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat, ada yang lupa. Nggak apa-apa ya. Nanti sepulang ini dipelajari lagi sehingga semua materi yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ya, langsung saja ya kita memasuki materi pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar humas. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah kita belajar konsep dasar humas, diharapkan kita semua dapat menjelaskan definisi dan fungsi dari humas atau public relation. Kemudian dapat menjelaskan fungsi dari humas, dapat mengidentifikasi apa saja sih aspek-aspek humas, dan dapat menjalankan proses kehumasan serta dapat menunjukkan apa saja sih manfaat dari humas atau public relation ini. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian humas. Dari anak-anak sudah tahu apa belum apa itu humas? Hubungan masyarakat, Bu. Ya, betul sekali Andi. Ada pendapat lain? Usaha menjalani hubungan baik dengan pihak luar atau masyarakat, Bu. Ya, terima kasih Ayu. Jadi benar sekali yang diungkapkan oleh Andi dan Ayu. Jadi humas ini intinya adalah berhubungan dengan masyarakat, yang artinya usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi timbal balik guna memperoleh kerjasama untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Selanjutnya mengenai fungsi humas. Di sini ada yang sudah tahu belum fungsi humas itu apa saja? Belum tahu, Bu. Ya, tidak apa-apa Dimas. Ada yang lain? Mengenalkan citra baik perusahaan, Bu. Wah, bagus sekali Sinta. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Kita bisa lihat di slide ya. Di sini Ibu menjelaskan fungsi humas menurut ahli yaitu Janalis Janait. Menurut beliau ada dua fungsi humas, yaitu yang pertama fungsi konstruktif dan yang kedua fungsi korektif.
Yang pertama, fungsi konstruktif di sini, humas usaha untuk membuat kegiatan yang terencana, berkesinambungan, dan bersifat proaktif. Di sini humas bertindak secara preventif atau mencegah. Setelah adanya tindakan pencegahan, maka ada juga fungsi yang kedua, yaitu fungsi korektif. Dalam fungsi ini, humas bertindak untuk memperbaiki. Jadi, humas bertindak untuk mengatasi masalah yang ada di dalam perusahaan. Ya, dari materi tadi mengenai definisi dan fungsi, apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua ya berarti. Baik, kita lanjut saja mengenai aspek-aspek. Jadi sudah tertera dalam slide terdapat 5 aspek humas. Yang pertama ada aspek layanan. Dalam aspek layanan ini, humas mengatur seluruh kegiatan pelayanan kepada pelanggan atau pendukung lainnya. Tujuannya apa? Itu untuk menjaga atau menarik pelanggan agar tertarik pada perusahaan kita dan loyal terhadap perusahaan kita. Yang kedua ada aspek komunikasi. Aspek komunikasi ini, humas berusaha untuk menciptakan komunikasi secara dua arah atau secara timbal balik. Jadi, pihak humas ini berusaha untuk memperoleh timbal balik dari pelanggan. Kemudian, aspek yang ketiga ada aspek kesetiaan. Dalam aspek ini, humas diharapkan dapat menjaga kerahasiaan perusahaan dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat ada aspek produktivitas. Dalam aspek ini, humas diharapkan dapat selalu mengadakan inovasi, contohnya dengan merancang iklan yang menarik, untuk menarik perhatian klien sehingga bergabung dengan perusahaan kita dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan aspek yang kelima yang terakhir yaitu aspek etika dan moral. Dari banyaknya tugas humas yang berhubungan dengan masyarakat luar, tentunya humas diharapkan menggunakan cara yang sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Humas tidak boleh menggunakan cara atau sistem yang dapat menyinggung klien dalam proses pekerjaannya. Ya, selanjutnya setelah kita mempelajari 5 aspek dari humas ini, ada juga proses kehumasan. Kita bisa lihat dalam slide ya. Jadi, ada 4 proses kehumasan. Yang pertama, fact finding. Dalam tahap ini intinya kita harus mencari tahu apa sih yang sedang terjadi sekarang. Dalam proses mencari tahu ini kita bisa melakukan penelitian dengan cara menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Selanjutnya, untuk proses yang kedua atau langkah yang kedua ada planning. Jadi dalam tahap ini kita harus membuat strategi perencanaan atau pengambilan keputusan untuk membuat program kerja sesuai dengan kebijakan lembaga yang tentunya disesuaikan dengan kepentingan publik. Untuk langkah yang ketiga ada communicating. Dalam tahap ini, kita mengkomunikasikan program kerja yang telah dibuat kepada publik. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempengaruhi sikap mereka agar bisa mendukung jalannya program tersebut. Dan proses yang keempat, yang terakhir, evaluating. Dalam proses evaluasi ini, kita melakukan penilaian terhadap hasil dari program kerja tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, keberhasilan, hingga kegagalan yang terjadi dalam program kerja tersebut. Yaitu dia 4 proses kehumasan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Ya, baik, berarti sudah paham ya. Ya, selanjutnya mengenai manfaat dari humas. Pasti dari anak-anak sekalian sudah tidak asing manfaat dari humas ini apa sih? Kita bisa lihat di slide di sini sudah tertera beberapa manfaat dari humas. Yang pertama ada manajemen krisis. Jadi hampir semua perusahaan itu pernah mengalami yang namanya krisis. Di sini peran humas sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan hubungan pers. Untuk itu, setiap organisasi atau perusahaan diharapkan memiliki tim manajemen krisis secara permanen. Dan yang kedua ada penerbitan desktop.
Penerbitan desktop ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Untuk itu dibutuhkan orang yang ahli di bidangnya dalam menjalankan tugas ini. Selanjutnya, manfaat humas yang ketiga adalah identitas perusahaan. Hal ini ditangani oleh staf humas karena berkaitan dengan semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting dalam komunikasi yang dijalankan oleh organisasi. Kemudian manfaat humas yang terakhir atau yang keempat yaitu hubungan parlemen. Yang seperti yang tertera di dalam slide. Hubungan parlemen ini berarti humas menjalankan hubungan parlemen. Dalam menjalankannya bisa secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus yaitu dengan pemerintah, konsultan, dan birokrat. Yaitu dia beberapa manfaat dari humas. Tentunya masih banyak sekali manfaat humas yang tidak bisa Ibu jelaskan di sini. Maka dari itu nanti anak-anak bisa mencari referensi, bisa membaca dari buku atau internet mengenai manfaat dari humas bagi perusahaan itu sendiri. Ya, materi kita sudah Ibu jelaskan semua dari beberapa materi tadi, dimulai dari definisi, fungsi, aspek, manfaat, dan proses humas. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas. Di setiap perusahaan kan ada humasnya ya, Bu. Lah itu sebenarnya tugas utama dari humas atau public relation itu apa sih? Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Jadi di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas mengenai fungsi humas atau fungsi utama humas itu sebenarnya apa sih? Untuk fungsi utama humas yang pertama ada sebagai media penyalur informasi. Jadi setiap perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, di sini tugas humas adalah untuk menyalurkan informasi mengenai kebijakan tersebut kepada publik, baik publik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengelola opini publik yang baik. Di sini humas harus bisa mengelola opini publik dengan baik. Atau humas juga harus bisa mendapatkan kepercayaan yang baik dari publik terhadap perusahaan kita. Selanjutnya, fungsi utama humas yang ketiga yaitu humas sebagai penerjemah keinginan publik. Kan tadi perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan barunya, jadi humas memberitahukan kepada publik. Nah, di sini humas harus bisa melihat, mendengar bagaimana reaksi dari publik terhadap kebijakan baru perusahaan kita. Karena kan humas yang selalu berhubungan dengan pihak luar atau publik, jadi hanya humas yang mengerti bagaimana sih reaksi dari publik terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan, sehingga itu bisa dievaluasi dan nantinya pekerjaan atau jalannya perusahaan itu sesuai dengan keinginan publik. Yaitu Mas Dimas mengenai 3 tugas utama dari humas atau public relation. Tentunya masih banyak sekali tugas-tugas dari humas, dan itu adalah 3 tugas penting yang harus dijalankan oleh seorang humas. Bagaimana Mas Dimas? Apakah menjawab pertanyaan dari Mas Dimas? Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, sepertinya tidak ada ya. Di sini giliran Ibu yang tanya nih. Di dalam slide sudah tertera 4 pertanyaan. Silahkan yang bisa menjawab langsung bisa angkat tangan, sebutkan namanya, dan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama ada sebutkan fungsi dari humas. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor pertama? Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Meli. Baik, Bu. Jadi fungsi humas ini ada 2, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Yang konstruktif itu untuk mencegah dan korektif itu untuk memperbaiki. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Meli. Terima kasih Mbak Meli. Sesuai yang telah Ibu jelaskan tadi, jadi di sini fungsi
humas ada dua, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Di mana fungsi konstruktif yaitu tindakan untuk mencegah, dan fungsi korektif yaitu untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya langsung ke pertanyaan nomor 2. Ada berapa aspek humas? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Bagus. Baik, Bu. Jadi aspek humas ada 5, aspek layanan, komunikasi, kesetiaan, produktivitas, dan etika moral. Ya, bagus sekali jawaban dari Mas Bagus ini benar. Jadi, aspek humas itu ada 5. Yang pertama aspek layanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, aspek produktivitas, dan aspek etika dan moral. Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tahapan humas yang kedua itu apa dan apa saja tindakannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nida. Jadi proses yang kedua adalah planning. Jadi merencanakan strategi untuk membuat program kerja. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Nida. Jadi, Ibu ulangi ya, untuk proses atau tahapan humas yang kedua yaitu planning. Di sini kegiatannya adalah kita membuat strategi perencanaan atau pengambilan keputusan untuk membuat program kerja yang tentunya sesuai dengan kebijakan lembaga dan disesuaikan dengan kepentingan publik. Ya, baik, langsung saja ke pertanyaan keempat yang sudah tertera dalam slide, yaitu sebutkan manfaat dari humas. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Manfaat humas ada manajemen krisis, penerbitan desktop, identitas perusahaan, dan hubungan parlemen. Ya, terima kasih Mbak Ayu, jawabannya tepat sekali. Di sini Ibu ulangi ya, jadi manfaat dari humas ada 4. Yang pertama, manajemen krisis, penerbitan desktop, identitas perusahaan, dan hubungan parlemen. Ya, itu dia tadi beberapa soal evaluasi mengenai materi hari ini. Alhamdulillah anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan memberikan jawaban yang baik dan benar. Ya, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin tanya lagi? Cukup, Bu. Oke. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi pada pertemuan kali ini. Jadi, humas adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi dua arah atau timbal balik guna memperoleh kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Humas ini mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Dalam humas terdapat 5 aspek, yaitu aspek layanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, aspek produktivitas, dan aspek etika moral. Selanjutnya, dalam menjalankan humas terdapat proses atau tahapan. Proses itu terdiri dari fact finding, yang kedua planning, yang ketiga communicating, dan yang keempat evaluating. Dan yang terakhir, manfaat dari humas terdapat manajemen krisis, penerbitan desktop, identitas perusahaan, dan hubungan parlemen. Ya, itu dia materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat dimengerti ya oleh anak-anak dan bisa dijalankan untuk kedepannya. Terima kasih dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya.